Saya merujuk kepada pernyataan Gus Baha yang menurut saya dia tidak berakhlak, yang mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW adalah manusia biasa, sama dengan kita. Mau panggil Sayyidina, monggo. Tidak panggil Sayyidina, mau apa-apaan ini kamu. Mana? Biasa lah. Tapi kira rasa gede ngomong-ngomong itu kadang gue lah orang muni Sayyidina. Kali syahadat, ayo wong NU lah syahadat, apa muni Sayyidina? La ilaha illallah. Ayo jawab. Jadi kita wis biasa, kadang ngomong berlebihan. Wong orang muni Sayyidina jenenge gak sopan, kowe ora usah muni ngono. Kowe lah duwe kalimat-kalimat sing mesti ra muni Sayyidina. Terus kowe darani gak sopan nyebut Nabi langsung. Kita ini kan yes biar mulane wong dadi wong alim, kok ben utak yo ora bener. Gus Baha, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan kepada umat. Kita yang fanatik muni Sayyidina pun ada momen-momen yang kita nggak pernah bilang Sayyidina. Jadi ketahuan gobloknya, hina Gus Baha, Faisal, dipermalukan Buya Yahya, Uwah, Gus Miftah, Habib Zain, Buya Arazi, Habib Lutfi. Di saat orang tidak menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina, tidak keluar dari iman dan bukan maksiat, hanya masalah adab saja. Bagaimana kalau ada menyebut Nabi Muhammad dengan langsung nama Nabi Muhammad, ya nggak keluar dari iman. Bisa masuk surga ya bisa saja. Ya urusan adab itu, urusan tata krama, masalah Sayyidina itu. Apa susahnya? Kamu bersama sikap ulama NU yang mengatakan wajib hormat kepada baginda Rasul. Tidak boleh memanggil namanya, harus memanggil Sayyidina. Emang apa sih nggak boleh? Jadi yang kurang ajar itu Gus Baha yang memanipulasi semangat NU untuk mencintai baginda Rasul dengan mengatakan panggil saja Muhammad, panggil saja, tidak usah pakai Sayyidina atau pakai Sayyidina silakan saja. Mengajar kamu. Ya, maka satu kali ada kasus Nabi kedatangan seseorang, kemudian dia itu ingin mencari perhatian di dalam kaumnya. Nabi itu kan orang populer pada saat itu, sangat taat dekat dengan Allah, popularitasnya kuat pada saat itu. Kemudian datang orang ini mengangkat Nabi berlebihan, ya Sayyidi, ya macam-macam, supaya orang itu memberikan perhatian dan tahu siapa dia. Apa kata Nabi? Jangan angkat kultuskan saya berlebihan seperti Nabi Isa dikultuskan oleh umat. Jika jadi keliru. Dalam sholat ada ikhtilaf, ada yang membenarkan, ada yang tidak. Tapi saya mendukung untuk tidak mengucapkan itu dalam sholat, karena yang dipertuankan dalam sholat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tahiyat dalam riwayat-riwayat yang sahih masuk kepada kita. Ketika Nabi mengucapkan kalimat tahiyat itu tidak ditemukan kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dawuhnya Rasulullah, man zada fi ilmikum mantikuhu. Jadi lek ngrungokno omongane Gus Baha mesti tambah ilmune. Masya Allah, sehingga memberikan angin segar kepada kita. Gus Baha tahu Bu ya, orang tercerdas di Indonesia sekarang yang menemukan 200 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Quran. Jadi hukum fikih itu ada 1.500, wakila ada 800. Alhamdulillah, lulusan pesantren bukan lulusan kampus, tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, menjadi orang tercerdas se-dunia. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil umat ini, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Sama sing nganggo Muhammad atau nganggo Sayyidina terserah lah, aja debat meneh. Lah ya sing muni Sayyidina terus yo repot. Repote kowe nek maca syahadat yo jangkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lan aku muni Sayyidina lah ben sopan. Kabeh wong yo nak syahadat yo muni Muhammadur Rasulullah. Engko nek ana wong mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyiduna yo. Kowe ora usah fanatik temen-temen. Kene muni Sayyidina yo biasa, ora yo biasa. Kalimat syahadat ono sing nganggo Sayyidina. Oh, nek kok geger nganggur. Aneh-aneh kowe. Ngono ora usah berdebat. Wis biasa, kita muni Sayyidina ya sering, ora nggih sering biasa. Sahabat riyen muni ya Rasulullah biasa, ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad nggih. Nggih biasa. Buya Yahya mengatakan, di saat orang tidak menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina, tidak keluar dari iman, bukan maksiat, hanya masalah adab saja. Bagaimana kalau ada yang menyuruh Nabi Muhammad dengan langsung nama Nabi Muhammad? Ya nggak keluar dari iman, bisa masuk surga? Ya bisa-bisa saja. Ya urusan adab itu, ujar Bu Yahya. Kosong kurang ajar kamu, ya bahaya. Kamu tidak punya akhlak. Kamu mengajarkan sesuatu yang keliru dengan alasan-alasan yang kamu simpul-simpulkan menurut logika akal pendek kamu. Ini Rembang
Pak Bupati ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau Bapak Ibu tanya tentang fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Organisasi NU ini seolah-olah ya, mereka menjadikan sosok Hasyim Asy'ari sebagai satu produk organisasi yang dikultuskan sedemikian rupa, yang diagung-agungkan dengan berbagai logika akal pendek mereka. No, pokoknya barno gitu, yang ngomong barno kan, yo mana di fitnah wong apa? Barno, tinggal mangan rokokan, bariku glegean turun, Kalau tak kenang nak di fitnah wong, kalau tak kenang dewe ulama-ulama kata Abu Yazid Al-Bustami ditakokin, jenengan dirasani tiang niki. Dek niku sapa? Dia tiang, lah ya tiang iku gak sing ngatur uripku, lan sing ora ngatur uripku lan matiku. Mulane ora masalah, nak sing rasane aku pangeran yo masalah. Jadi ngomong sing usul-usul, aku nak dirasani wong karepku ya susah. Tapi ketika saya ingat dia ndak yang mengatur kehidupanku dan saya bisa istighna gak butuh dia, maka rasanya dia ndak ada masalah. Jadi nak dirasani wong cara menghilangkan fadzakartu anni astaghni minhu. Saya ingat bahwa saya ndak butuh dia. Yang saya butuhkan adalah rahmate Allah. Makanya nggak masalah. Jadi nak dirasani wong nak berat ya sekeling iku piye wae manusa sing uripe ya bergantung mbek Allah, kowe ya bergantung mbek Allah. Padha ora jelas kayak kok susah. Jangan menghentikan NU. Hormatin NU. Kiai-kiai NU. Mereka yang sebenarnya benteng NKRI. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Yang simbol Hasyim Asy'ari ini sebagai satu proses market politik itu membesarkan organisasi. Apakah pikiran-pikiran Hasyim Asy'ari itu cemerlang, konstruktif, visioner, komprehensif? Saya kira tidak juga. Saya mencintai NU karena saya punya guru banyak orang NU dan nama saya diambil dari pendiri NU. NU emang ada agenda untuk menghancurkannya. Kenapa? NU dan Muhammadiyah itu dua sayap Indonesia. Satu patah Pak, tunggu. Negeri kita konflik terus. Maka dihancurkan mulai dari luar atau di dalam. Dari dalam ya dimunculkan pemahaman yang gak benar, dari luar diserang seperti tadi. Bukan sekadar ahli sunnah wal jamaah, karena adanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi. Makanya maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU. Aku ora nyepatani lho. Mbah Hasyim itu Hadratus Syekh. Kenapa disebut Hadratus Syekh? Karena hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, ratusan ribu hadis hafal. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia. Saya kita takon, diam apa lawan? Lawan kok ngopo? Sikap dan tingkah laku bobrok saudara Yakut Khalil yang mengatakan mereka berhak atas jabatan dalam kekuasaan negara yang mewakili kelompok daripada pengkultusan Hasyim Asy'ari ini adalah gambaran badut-badut bertopeng agama, bertopeng organisasi yang sangat-sangat menipu. Bagi saya itu berita itu sampah, tuduhan, fitnah, dan nggak tahu diri dari seorang yang bernama Faisal Assegaf. Tuduhan saudara Faisal Assegaf yang bagi saya itu sangat picik, kerdil, ada bau pesanan lah. Saya tahu ini orang ini Faisal Assegaf ini tuh loncat, berlabel sok intelektual, itu tidak dia. Di saat orang tidak menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina, tidak keluar dari iman dan bukan maksiat, hanya masalah adab saja. Bagaimana kalau ada menyebut Nabi Muhammad dengan langsung nama Nabi Muhammad, ya nggak keluar dari iman? Bisa masuk surga ya? Bisa saja. Ya urusan adab itu, urusan tata krama, masalah Sayyidina itu. Saya mencintai NU karena saya punya guru banyak orang NU dan nama saya diambil dari pendiri NU. NU emang ada agenda untuk menghancurkannya. Kenapa? NU dan Muhammadiyah itu dua sayap Indonesia. Satu patah Pak, tunggu. Negeri kita konflik terus. Maka dihancurkan mulai dari luar atau di dalam. Dari dalam ya dimunculkan pemahaman yang gak benar, dari luar diserang seperti tadi. Sikap dan tingkah laku bobrok saudara
Yakut Khalil ini yang mengatakan mereka berhak atas jabatan dalam kekuasaan negara yang mewakili kelompok daripada pengkultusan Hasyim Asy'ari ini adalah gambaran badut-badut bertopeng agama, bertopeng organisasi yang sangat-sangat menipu